Shalom semuanya, teman-teman dari Facebook. Saya sudah sungguh-sungguh excited and well prepared to share with you the message that God put in my heart. Hati saya sungguh-sungguh sambil belajar merenungkan kembali tentang Bani Isakar, anak kelima dari Yakub dan Leah, atau anak ke-9-nya Yakub karena dia punya beberapa istri. You know, this Issachar generation memang betul-betul kita butuhkan untuk saat seperti ini di tengah-tengah pandemik COVID-19, karena diketemukan di tahun 2019 ini coronavirus yang betul-betul membahayakan cara kalau sudah menyerang. Tetapi saya ada di sini untuk memberikan kabar baik pada Anda. God is still on the throne. Tuhan ada di tahtanya. He still have the control over our life, over the whole globe. Allah kita memegang kendali atas planet bumi kita, atas kita terutama. Because He love us. And I pray ini momen dan situasi di mana Anda mau kenal Tuhan. Anda nggak bisa secara otomatis kenal Dia. You need to come to Him. Dibutuhkan untuk kerendahan hati datang mengenal Dia. So how are you today? Bagaimana Anda semuanya? How are you feeling? Nah, karena perasaan ini berperan sekali di dalam kita bisa keluar sebagai pemenang setelah selama dan setelah COVID-19 selesai. Okay? So I would like to greet semua yang sudah hadir saat ini, everybody yang sudah menanti. Hi Ruth from Calgary, and Shireen from Tulsa, Oklahoma, and Julie Karyadi. I thank you so much guys for being so faithful, for being so patient. I thank you so much. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk Raka, untuk Pak Akun juga. Hai John Carol Tangko dari Papua ya, dari Jayapura. Satria Olatoma. Hai, apa kabar? Selamat siang juga. Ronnie Manuel, thank you so much. Okay, and Sophie Egeman. Good afternoon, how are you today? Nah, kalau saya di musim ini kalau bertanya how are you, referensinya tentu ke how are you feeling. Ini sudah hari yang ke berapa nih? Sudah hari lebih dari 1 bulan ya. Nah, kita sudah ada di karantina, okay? Dan kita menjaga jarak dengan sesama kita. Walaupun jarak mesti dijaga, tidak bisa hugging, tapi hati kita tetap dijaga untuk mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Saya pegang Yohanes 13 ayat 35. So I would like to say, everybody, thank you for joining me this afternoon. And saya sangat-sangat bersyukur untuk semuanya anak-anak Tuhan yang eager to learn and eager to be developed for such a time like this. Ini musim di mana kita mengalami, I call it the great pause, jedah besar. Okay, and di jedah besar ini, let's welcome the Holy Spirit. Kita mengundang Roh Kudus, kita butuh untuk tanya Roh Kudus, and through me, dengan saya mengunjungi Anda di ruang tamu Anda, atau mungkin di jam makan ya, sambil makan mungkin, well, I think your lunch time agak terganggu, semeja ini mungkin ada Ibu Indri itu lagi ngomong di situ, but you know, just for a minute, you know, I'll be joining your lunch together. Saya gabung sama makan siangnya Anda nih, atau mungkin Anda di depan sofa makannya agak terganggu, nggak bagus juga sih ya buat pencernaan ya, tapi what to do, and this is time I think that kita semua harus belajar ya untuk betul-betul capture the time, seize the moment, merebut momentum ini untuk betul-betul belajar mengenai satu suku dari ke-12 suku anaknya Yakub yang being anointed in a special way and gifted in a special way, and kita butuh at this time, you know, untuk betul-betul mau bertumbuh rohaninya, mau didewasakan supaya kita bisa tajam menuju seperti keserupaan Yesus di situasi yang sulit ini. Okay? I welcome Ernie Wijaya. Hi Ernie. Thank you for being faithful. Michael Rusli.
Susan Kariso. Hi Susan, thank you for watching. Thank you for Katri Handrianto. Hai Risma, bagaimana kabarnya Ruteng? Kita akan berjumpa lagi ya suatu hari ya. And Ratna Yulianawati, how are you Ratna? And thank you for your comment. Terima kasih untuk pembelajaran and you really share your learning. Saya sangat bangga sama Ratna ini, luar biasa. Karena kita nggak bisa belajar sampai kita glean out of what we are listening and we share what we glean. We share what we learn, okay? And saya bisa belajar juga dari Anda semua what you are learning. And Deb, hi Deb, si Nulingga, thank you for joining. Sophie dari Sydney, Puji, thank you. Esther Chan, shalom Surabaya. Stefanus Warsito, shalom. And hi Bella. Apa kabar Cikarang? Is Cikarang doing good? Are you doing good with Widdy? Behaving well ya. Eko juga, Fenty and Yunus, how are you? And Beatrix Go dari Sulawesi Utara. Di mana Sulawesi Utara, Beatrix? So, I have many memories. Saya dibentuk rohaninya, kejiwaan saya tuh banyak di Sulawesi Utara dan terutama perjalanan ke Sangir Talaut itu loh. Hai Ruth Made, Haria Yuliana, Sylvie Karuan, Lisa Mok, hai Lisa, dan juga Christian Angga, salam ke Lipong juga ya. Derajat Siti Brata, thank you. And salam juga ke Josephine Esther. Thank you for Robbie Wijaya, Christian Carl, hi Erwin, thank you, it's so good to have you with us. You give us such a relief and a joy. Thank you Inge Iskandar, thank you Milka, and Jessica Zhang. Thank you for Ferry Yoga Agustinus. And we enjoying the spiritual formation with Pak Dedi. Thank you untuk Carolina Waroy dari Papua. Thank you untuk Ira Agustina. Hi Ira. And Maria Ungket. It's such a joy to have all you back again in my sweet spot. Kalau Anda punya living room, saya punya ruangan ini namanya sweet spot. I have my beautiful new desk, movable. Bisa dikontrol tingginya. I have gift. Ini zaman COVID-19 ini, dirumahkan ini ide-ide kreatif dari tim saya. Anda mesti tepuk tangan dong buat tim media saya nih. Sambil social distancing, tapi kita pakai bahasa sign language. Jadi deh kita penampilan di sini. Are you happy? Okay, let's get started. Saya rindu untuk Anda bawa catatan Anda. Karena kita pelupa di tengah-tengah jam makan siang ini dan di tengah-tengah COVID-19 sambil berduka untuk mendoakan teman kita, tapi kita juga mesti ambil waktu. We give us a sacred space, rongga yang suci, tenang bersama Tuhan. Okay? 40 minutes mendengar apa kata Tuhan bagi hati Anda. Tuhan punya pesan bagi Anda masing-masing. So get your Bible and get your note. Okay. Saya juga punya keluarga, juga sambil persiapkan lunch, juga mau nonton dan sama-sama mengikuti kita semua. Oke. Mari yuk kita nyemplung ke firman Allah dan kita mulai dari 1 Tawari 12 ayat 32. Saya akan combine dengan PowerPoint saya, bisa ditayangkan ke Anda. In PowerPoint on God's appointed times, itu adalah yang disebut Moedim, waktu-waktu yang ditentukan Tuhan untuk hadir bersama Anda. I like this season. Selama 5 tahun ini saya belajar melalui badai kemelut, melalui aniaya, melalui persekusi secara sosial, mengalami aniaya verbal, emotional. I learned the fact that I have awareness that God is with me. Saya memiliki kesadaran bahwa Allah besertaku. It's important that God has time and season. He wants to be with you. So di 1 Tawari 12 ayat 32, kalau Anda punya Alkitabnya, I'm so happy with my new table, Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik,
sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah pemerintahan, di bawah perintah mereka. Now you need to study this. Di PowerPoint saya memakai translation that really speak so strong untuk saat seperti ini. Dari International Standard Version. Okay. 1 Tawari 12 ayat 32. The tribe of Issachar supply 200 leaders. Ada Bani keturunan Yakub yang tugasnya menyediakan supplier daripada 200 leader saja. Along with all of their relatives under their command. They kept up to date in their understanding of times. Mereka mendapat pemeliharaan informasi kekinian saat kini, the now word from the Lord that explain to them the time and season. Jadi understanding time-nya dengan understanding adanya global pandemic COVID-19, waktu ada musibah ini terjadi, suku ini sudah dikasih tahu waktunya kira-kira akan ada tulah kapan. Dan bagusnya, lihat kalimat berikutnya, and knew what Israel should do. Dan tahu apa yang Israel harus lakukan. Do you know that Israel itu adalah a combination of 12 tribes, kombinasi dari 12 suku Israel. So this is talking to what a nation should do. Apa yang sebuah bangsa harus lakukan. Not just for this tribe alone, single-handedly doing for themselves. Jadi ini bukan mengenai Bani yang kerjaannya ngurusin awaknya dewe. Yang penting suku dia aman, terproteksi. No. Seluruh bangsa Israel yang pertama kali keluar dari perbudakan di Mesir dan penganiayaan belenggu Firaun. Lepas dalam satu malam di hari Paskah, malam Paskah, dan menuju kemenangan menyeberang Laut Merah. That's the resurrection power of God splitting the ocean. Mereka menuju kepada perjalanan, a journey into their destiny to the promised land. Nah, bangsa ini untuk mengetahui waktunya kapan, jam berapa, dan apa yang mesti dilakukan di jam itu secara nasional, secara kebangsaan satu negara, itu diatur oleh satu suku ini. So I said, God, is this gift? Apakah ini karunia? Dan urapan spesial untuk membaca waktu dan musim. Dan zaman itu orang Israel membuat kalender bagi bangsa Israel. Jadi di Keluaran 12 ayat 1 dan 2 itu lahirnya bangsa Israel. Kapan lahirnya? Di bulan apa? Di tahun kalender Ibrani. Ini bangsa, ini Bani Issachar yang tahu, karena kita di Daniel 2 ayat 20 sampai 22 memiliki Allah yang mengatur hikmat dan kekuatannya, dan waktu dan musim, kapan menyelesaikan pemerintahan seorang raja dan kapan memulai pemerintahan raja baru. So this is amazing. Basically ini kayak menteri penasehat khusus dari presiden, dari raja Israel. Isn't it amazing? Nah, di 1 Tawari 12:32 ini terjadinya munculnya ayat ini pada waktu Daud akan diafirmasi untuk dinobatkan menjadi raja Israel, di mana dia merebut Yerusalem, dan Yerusalem itu dipilih Tuhan dan dinamakan semenjak itu City of David, kota Daud. Saya merenungkan satu Raja-Raja 11 sampai satu Raja-Raja 16. Jatuhnya Israel dan pecahnya Israel. Ternyata Allah berkata, aku tetap memisahkan Yehuda dari 10 suku yang lain. Sebab janjiku kepada Daud bahwa keturunannya akan terus memerintah
di Yerusalem dari Bani Yehuda. Dan aku tinggalkan ini karena perjanjianku dengan Daud. Makanya karena itu aku sudah pilih Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Aku yang pilih kota itu, Jerusalem, artinya Jeru, Shalom, kota damai, ibu kota damai. Oke? Nah, saya mau Anda pegang ini, pengertian ini. 1 Tawari 12 itu timbul gara-gara di waktu itu Isakar adalah bani atau suku yang mensupport diangkatnya Daud menjadi raja. Oke, pada waktu itu ingat ya, Daud gak populer loh, sebab yang menganti dia, yang menyerang, yang menjelekkan reputasi Daud abis-abisan. Satu, Raja Israel pertama, Raja Saul. Ini raja bonekanya orang nih, ini pilihan orang nih. Dari suku paling kecil, suku Benyamin. Oke. Dua, selama 14-16 tahun dihajar habis, reputasi Daud itu dibikin lumpur. Jadi kalau nggak ada yang backing si Daud bahwa betul-betul dia sah raja pengganti Saul, agak berat. Nah, kenapa kok Bani Isakar mau mensupport Daud? Why would he support Daud? Saya mau tanya pada kalian. Because pada waktu itu Isakar mendapat pewahyuan, inside story dari Allah langsung. Hikmat dan kekuatan dari Allah. Ingat Daniel 2 ayat 20 sampai 22. Allah yang tak menyingkirin raja, Allah yang masukin raja, Allah yang tahu waktu, Allah yang berubah waktu, Allah yang berubah musim, Allah yang punya hikmat, punya kekuatan. Ini ditaruhnya semua kepada Isakar. Nah, Isakar berkata, biarin amat, biar Daud gak terkenal, dibikin hancur reputasinya, dirusakin nama baiknya oleh raja pertama Israel. Terus keluarganya Daud sendiri, the 7 brothers, karena Daud kan anak ke-8. Kan 7 saudara-saudaranya itu kan Kopasusnya si Raja Saul. Mereka kan menghina si Daud. Mereka kan mengatakan, kamu ngapain kemarin ikut-ikut ke medan peperangan? Waktu Goliat, pemimpin Filistin, mengancam-ngancam, menghina kerajaan Israel dan menghina Raja Israel. You know that? Kan Daud muncul, dan Daud berkata, isn't there a cause? Ini di bahasa Indonesia nggak ada di kitabnya. Isn't there a cause I'm here? Karena dia mesti stop nih. Penghinaan verbal 2 minggu berturut-turut atas Allahnya Israel. Bahwa Daud berkata, bangsa Israel ini bangsa yang punya Allah loh. Kamu menghina tentaranya Allah Israel, kamu menghina Allah kita. Dia datang dalam hari ini, kepalamu ada di bawah kakiku. Pedangmu akan menyembelih lehermu. Dan setelah alami kemenangan itu, kan Daud menang kan, Anda kan tahu ya, pakai 5 batu di ali-alinya. Dan Daud menang seperti perkataannya dia. Makanya Allah itu nggak pernah melakukan apa-apa sebelum Allah menyatakan kepada hambanya, nabinya Amos 3:7 apa yang dia mau lakukan. So Daud declare. Dan hari itu Daud dirayakan rakyat. Dan rakyat bernyanyi kan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Waduh, si Saul terancam. Sejak itu kebencian itu timbul. Nah, Isakar tahu, kan kita udah baca semua Kisah Rasul 13 ya, di 32-33, bahwa Allah menemukan orang with a heart after God, dengan hati yang serupa Allah, namanya Daud. Dan dialah yang ditunjuk Allah untuk menjadi raja atas Israel, yang diketemukan di antara gembala, domba-domba yang digembalakan Allah. Ingat di Mazmur 78 ayat 72, he was handpicked by God. Dan dia memiliki keterampilan tangan, hati yang berintegritas. Isakar mendengar Tuhan. Makanya Isakar yang memback total, Daud will be the next king of Israel. Nah, kenapa kok Isakar bisa mengetahui ini semua? Because Isakar memiliki the gift of discernment. Saya sukanya pakai bahasa Inggris ya. DISCERNMNET. Ini satu Korintus 12. Anda lihat di ayat 1 Korintus 12, Anda belajar karunia Roh Kudus.
Ada 9 karunia Roh Kudus. One of it is very important untuk saat seperti ini. Kalau semua hamba Tuhan ditanya sama jemaatnya, kapan ini COVID-19 selesai? When will this disaster be over? Kapan ini disaster ekonomi gara-gara dirumahkan, gara-gara PSBB, gara-gara karantina, lockdown di negara-negara, kita nggak bisa kerja. Kita nggak ada kerjaan, nggak ada nafkah. Semua orang-orang yang hilang kerjaan nggak bisa bayar sewa kos. Orang-orang yang nggak bisa bayar sewa kos tidur di pinggir trotoar. Nggak punya makanan, sama anak-anaknya pindah ke trotoar. Butuh uluran tangan Anda. Oke? So, kita akan belajar bagaimana kita memiliki urapan Isakar ini yang memampukan Anda untuk menggerakkan karunia discernment. Untuk tahu waktunya kapan dan apa yang perlu dilakukan sebuah bangsa. So kalau saya mau kasih pesan Tuhan hari ini dalam Great Pause Season, that we really need to pray for the anointing of Issachar to come upon the churches. Gereja harus supply 200 leader ini yang mempunyai karunia membedakan discerning time and season and discerning on what to do for such a time like this. So, untuk the ability of this, Anda mesti tahu sumbernya cuma satu ya. You need to have a deep koinonia fellowship dengan Roh Kudus. Allah Bapa yang melakukan dengan kuasanya karena kasihnya pada kita. Yesus karena kasih karunia-Nya dia berikan, karena iman kita dalam Yesus kasih karunia melimpah pada kita, dan Roh Kudus yang membuat nyata apa yang Allah nyatakan pada kita melalui Yesus. So I want this Tritunggal menjadi fokus Anda saat ini. Siapa tahu untuk saat seperti ini Anda mendengarkan pengajaran ini, Anda yang dipilih Tuhan untuk mengenakan the mantle of Issachar. Oke? So Ibu Indri, bagaimana kita bisa memiliki urapan Issachar ini, urapan yang bekerja dari dalam, melalui pengetahuan Allah dan understanding of God. Ini Bani tidak mendadak-dadak dan tidak kaget-kaget kalau Allah bekerja, and that's how they live. Dan kita sudah belajar di 3 episode sebelumnya bahwa Bani Issachar ini adalah Bani yang betul-betul disebut sebagai suku Taurat. Artinya they live by the word of God. Mereka betul-betul merayakan, mempelajari, mengunyah, memperkatakan firman. They study in depth the Bible. So kalau Anda mau memiliki urapan ini, there's a lifestyle that you need to do. Number 1, your fellowship with the Holy Spirit. Anda mesti punya waktu bersama Tuhan. You need to pray about it. Anda mesti bangun hubungan dengan Tuhan melalui waktu pribadi dengan Allah. Nah, Tuhan ingin berbicara dengan kita lewat Alkitab Anda. Nah, apakah Anda pakai gadget atau pakai buku seperti saya? Melalui pengalaman hidup Anda waktu baca Alkitab, Tuhan ngomong apa di hatimu? Pengalaman kehidupan Anda, perjalanan Anda dengan Tuhan, melalui karya supranatural, melalui lewat orang-orang kudusnya, apalagi sekarang ada dirumahkan, melalui anak Anda, melalui kejadian-kejadian di rumah, melalui pasangan Anda, melalui teman-teman sel yang masih berkumpul dengan Anda. Can I have the other PowerPoint just now? That was the one. Now, melalui orang-orang yang bergaul sama Anda, so Anda mesti menyiapkan waktu yang teratur dan untuk melakukan WPDA Anda. And this is so important for you untuk mempertajam indera-indera rohani Anda. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke dalam bagaimana menjaga indera rohani kita supaya tajam dan peka. Number 1, ini agak saya tambahkan ya catatannya di sini ya. You have to understand, Allah itu berbicara melalui panca indera rohani kita. Mata hati kita bisa lihat loh. Paulus berdoa di Efesus 1 ayat 17-18. Telinga rohani kita bisa mendengar, sharpen to listen. Makanya tiap hari kita mesti WPDA untuk mempertajam panca indera pendengaran kita. We can feel
And we can smell, dikatakan di kitab Filipi 4 bahwa ayat 17-18, pengorbanan umat Tuhan itu di jemaat Filipi itu baunya harum. Yang dipakai sama Tuhan di kitab Efesus 5 bahwa Yesus adalah korban yang harum. So we can smell the aroma. You know, so I want you in this season, ternyata Bani Isakar itu memiliki perasaan yang tajam. Kenapa kok mesti punya perasaan tajam? Karena kita diciptakan serupa gambar rupa Allah. Dan Allah kita Allah yang punya perasaan. Allah bisa marah, Allah bisa sedih, Allah bisa nyesel, Allah bisa pilu. Karena bahasanya Kejadian 6 ayat 6. Okay? Allah bisa marah ilahi, ya kita biarin ya. Okay? Yesus bisa berduka seperti mau mati rasanya, dia trouble. You know, we are like God, we can express our feeling. And it's good to know our feeling. Get to know your feeling. Makanya WPDA membuat Anda bisa ngalami ini. Okay, I need you to switch to your Bible now, ke Isod kali ya. Bagaimana Anda bisa memperoleh the anointing of the son of Issachar? Kita akan buka di Isod Bible Anda di Kisah Rasul 10 ayat 34. You want to have it, right? 1. Recognize that God is no respecter of person. Acts chapter 10 verse 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Anda mesti hafal ayat ini. Supaya kalau Anda diserang melalui gender, melalui karena Anda pengkhotbah yang bukan lulusan sekolah Alkitab, you can still learn from people yang suka sekolah Alkitab. Makanya berkoneksi dengan orang-orang yang tepat di saat yang tepat, dipimpin roh yang tepat. Okay? Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Are you all ready? Saya suka ini. Ini pertemuan antara Petrus dengan Cornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. So, kalau dikasih ke anaknya Yakub, pasti dikasih ke saya, pasti dikasih ke Anda. Karena Allah kita bukan Allah yang beda-bedakan orang. So, Anda lihat ya di layar Anda, deketin dikit deh ke layar matanya. Okay, so you can read it. Why di highlight loh, warnanya kuning. Tepuk tangan bagi tim media kita. Yeay. Acts chapter 10 verse 34. Lalu mulailah Petrus bicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Now I comprehend. Not just knowing, now I get comprehension. Bahwa Allah tidak membedakan orang. God is not a God. God is a God without respect of people. I mean, he respect everybody. He's a respecter of no people. Okay? Dia nggak pilih-pilih orang sama sekali. Okay? So anybody can desire it. Anda bisa mengingini ini. It's okay. Okay? Bukan coveting loh ya. You to desire in wanting it. Seperti apa yang Allah berikan kepada anak Yakub kelima ini dari Lea, kita boleh memilikinya. Yang kedua, Roma 2 ayat 11. Okay, let's our finger do the walking through the holy pages. Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab Allah tidak memandang bulu. Okay, so the first one, recognize that God is no respecter of person. Acts 10:34, and then Romans 2 verse 11 says, "For there is no partiality with God." There is no partiality with God. Romans 2 verse 11. Anda bisa ahead daripada layar Anda di sini ya. So God is willing to give to you and me special spiritual ability. Yeay, talenta dan gifting of the Holy Spirit. So kalau ada yang pertanyaan, untuk bisa hidup seperti Bani Isakar, ini DNA-nya memang sudah begitu atau ini gift? There you are. The spiritual ability is given by the Holy Spirit. Kemampuan Roh Kudus diberikan kepada Anda sehingga Anda diberdayakan secara rohani. Because God tidak memandang bulu. God shows no partiality. He is no respecter of man.
So, jangan merasa minder. Ini hanya buat yang lulus sekolah kita. Ini hanya buat yang khotbah, yang nggak di mimbar mah nggak bisa. Oh, no. Everybody, even a janitor can have it as long as you're born again, spirit filled, and live a clean life. Jangan hidup di tengah-tengah polusi rohani. Nanti saya bawakan poin-poinnya. So number one, recognize, akui, sadari Anda bisa menerima urapan Isakar ini dan karunia Isakar to discern the time, karena Tuhan tidak berbeda dengan orang. Number two, know that in Christ Jesus all the blessing of Abraham is belonging to all his descendants, even to us. Tahu di Galatia 3 ayat 9. So I give you time. Buka Galatia 3 ayat yang ke-9. Are you ready? Bahwa janji ini diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Dan barang siapa di dalam Kristus, Galatia 3 ayat 26 sampai 28, kita keturunan Abraham, kita berhak menerima janji Allah pada Abraham. Mari kita baca Galatia 3 ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. So if you're born again, kalau Anda lahir baru, Anda milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah kepada Abraham. Galatia 5 ayat 9, Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, you living by faith, right? Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Now scroll down to verse 29 supaya Anda lihat tuh. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So you belong to Christ. Anda punya pemilik. Jadi kalau Anda ditanya sama orang, don't talk about what apa prestasimu, apa harta milikmu, apa popularitas yang bikin kamu populer. No. What you do doesn't make who you are. Know who you are. I belong to Jesus. I'm a descendant of Abraham. Aku keturunan Abraham, nenek moyangku Abraham. Aku milik Kristus. Itu siapa kita. Jangan pusing sama apa yang kita, karir kita, fungsi kita apa. That's not who you are. Suatu hari Anda juga pensiun kok. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. And what is the promise of God through Abraham? You become a blessing to many nations. Through you, many nations will be blessed. Siapa yang mengutuk keturunan Abraham, siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya akan dikutuk. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Allahnya Abraham. So, dan keturunan Abraham adalah raja-raja. Isn't amazing? Dan ini akan keturunan Abraham akan terkenal di seluruh dunia. Right? Yeah. Okay. So now kita lihat di Galatia 3 ayat 13-14. Apakah ini karunianya Tuhan bagi Isakar cuma buat keturunan anaknya si Yakub aja? Enggak, sampai hari ini. Kristus telah menebus kita. So we gonna go back to verse 13 now, di pasal yang sama Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. I like the English version. Cursed be the one who's hung on the tree. And siapa yang digantung di kayu salib? Siapa yang digantung di batang kayu itu yang menjadi salibnya Yesus? Yesus. Dan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Roh Kudus adalah janji Allah pada Abraham. So, kalau Anda milik Kristus, lahir baru karena Injil Yesus Kristus, iman timbul, Anda terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Of course, you will receive the Holy Spirit. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Right? So, Anda kalau menerima Roh Kudus, Anda terima karunia Roh Kudus dong. Sebab di mana ada Roh Kudus, ada karunianya. Salah satu karunia Roh Kudus adalah the gift of discernment. Karunia membedakan roh bahasa Indonesianya. Oke? Cari sendiri ya, di 1 Korintus 12 ya. Oke. Nah, kenapa kok kita bisa memiliki the spiritual
enablement, spiritual gift ini, spiritual ability ini. Kita dikasih ini kado. Because we are the descendant of Abraham. Karena kita keturunan Abraham. Karena kita anak Allah melalui Yesus Kristus. Right? We are adopted in the beloved. Kita sudah diadopsi menjadi anak Allah yang dikasihinya dalam Kristus. Baca dong suratnya Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1. I love meditating on that. It's who I am. Okay? Now we are entitled to all the blessing of Abraham. So kita berhak untuk segala janji Allah kepada Abraham. So that now you know. Anda sekarang tahu ya. Anda bisa memiliki apapun yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi. Itu milik Anda sekarang in Christ Jesus. Untuk bisa menerima itu otomatis nggak ya? No. Number 3. Caranya Anda menerima urapan Isakar. Okay? Number 3. Ask. Mintalah. Okay? Ask God for the anointing of the son of Issachar. Pertama kali saya pakai Alkitab, ayat pertama yang Tuhan bawa saya untuk buka itu Matius 7 ayat 7. Mintalah, kamu akan terima. Carilah, kamu akan ketemu. Ketuk, pintu akan dibuka. Kalau bahasa New King James berkata, seek and keep on seeking. Sesuatu yang dicari nggak langsung di depan. Kalau di depan Anda nggak usah nyari, udah langsung lihat ketemu. Something that you need to seek, you need to be earnest, you need to be purposeful, intentional. Keep on seeking. Because you are walking into an area, a water you never tread. It's untread water nih. Pengalaman COVID-19, pengalaman Anda berjalan di air yang belum pernah Anda injak sebelumnya. Never been there. So you need to keep on seeking on this new territory. Until you find it. When you find, keep on asking, keep on seeking, and sampai seeking itu apa? Seek to understand what to do until you knock the door and God will answer you. Okay? So ask God for the anointing of Issachar. Minta Tuhan dong untuk urapan Issachar ini. Ask Him for the ability, for the divine spiritual ability ini. Minta untuk kemampuan rohani ini, yaitu membedakan waktu dan musim. Kalau Anda lihat kembali di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Di situ ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Yang penting kan how to discern kan. When is this things gonna be born? Kapan ya urapan Issachar untuk kembali lahir di dunia? Kapan? I think this is the time. Kemudian kapan? There's a time to be quiet and there's a time to speak. Yang penting itu to discern when to be quiet, when to be silent, when to speak. Okay? So number 4, after you ask, setelah Anda minta, start paying attention. Begitu Anda minta, kemudian Anda beri perhatian. Saya belajar dari Leighton Ford, ini pemimpin daripada Bible School and Professor Bible Schoolnya dari pelayanan Billy Graham. He wrote the book called Attentive Life. I think you should get this book. Sebetulnya doa itu apa sih? Prayer is nothing but paying attention to God who is paying attention to us. Doa adalah memberi perhatian kepada Allah yang memberi perhatian kepada kita. So pay attention. Okay? And when you pay attention, kenapa kok mesti pay attention? See? Anda lihat di layar Anda, ada segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Now how do you discern musim, masa itu musim? Okay? Waktu itu apa? Jamnya, bulannya, tahunnya. Kan kalau di negara di Israel itu ada 4 musim ya. Musim dingin, musim semi, Nisan ini, musim sekarang ini musim semi. Mau masuk ke summer, okay? Ada musim summer, musim panas, musim gugur, musim dingin, salju, right? How do you discern it? And pergantian musim ini, you just have to accept it and get used to it and seize it. Udah nggak bisa belajar lagi, and you cannot fight this season. But what you can do is pay attention. Ini yang saya ajarkan dengan istilah SS, solitude. Go to a solitary place, quiet place. Slow down, stop, to be silent, so you can listen to God's presence and listen to Him. Kalau Anda nggak discern kehadiran Dia, nggak bisa dengar Dia.
Now in this pay attention part, ini bagian yang paling penting. You need to be able to understand your feeling. Anda mesti mengenal perasaan Anda. Feeling is playing a big role here. Tadi saya bagikan, karena kita diciptakan serupa gambar Tuhan, Allah kita, Allah yang punya feeling. Dan Allah yang mengutarakan feelingnya. Setiap kali orang Israel murtad menyembah Baal Asitoret, selalu Allah berkata, kamu melakukan apa yang menyakiti hatiku. Apa yang aku gak lakukan, kamu lakukan. Allah berduka nangis. Sedih, dia nyesel. Repent, dia bilang. Itu Kejadian 6 ayat 6 tuh. So when you feel like something is about to happen, take note, catat cepat-cepat di jurnal. Ini cara Anda melatih panca indera perasaanmu bekerja. Because practice makes permanent. Okay? When you feel reluctant to make a certain decision, and because you don't feel like this is the right time to make decision, catat. Itu mungkin Tuhan ngomong. This is not the time. Okay? When you feel like you shouldn't take anything new right now. Kalau ini walaupun Nisan, pasca itu waktu restart, refresh, repurpose, but lihat kembali. Apakah di restart ini Anda mesti melakukan something totally new or not? Change direction or not? The feeling will tell you. Okay? Nah, because you feel like, oh kayaknya ada new door loh, ada pintu baru yang kebuka buat aku. Nah, kalau Tuhan membimbing Anda untuk berdiri untuk seseorang, untuk suatu nilai, untuk sesuatu cause, ya kan? Nah, ini yang diteguhkan oleh Alkitab. Ini Anda mesti catat baik-baik. And even though it's not popular thing to do, you must do it because you know you feel like something I need to stand for. Ini kayaknya sesuatu yang aku mesti tegakkan nih. Aku mesti berdiri atas kebenaran ini walaupun semua orang nggak ada yang setuju. Contohnya, semuanya mau sibuk pada membantu. Tapi jangan lupa kita juga mesti jaga diri, hand sanitizer, pakai masker, pakai face shield, jaga diri juga, and have time to rest. Kalau Anda mau menjadi relawan, membantu orang-orang di rumah sakit atau menjadi supplier APD, be wise. And are you the one to go? Kalau Anda usianya udah seusia saya, kayaknya bukan Anda yang pergi deh. You feel it in your spirit. Go send the millennial who are stronger. Okay? Nah, kalau Tuhan udah memulai melakukan sesuatu dan Anda feel this is the right time, you will be a person of influence. Nanti Anda kalau ngomong bisa didengar orang dan mulai mempengaruhi orang. Orang akan niru Anda dan ngikutin Anda. Apa itu namanya? Itu loh waktu urapannya turun dan bekerja. Karena urapan akan menghancurkan kuk belenggu yang membuat kita ketakutan, stres, parno. Itu tiba-tiba lost by one word from the Issachar anointing. And you need to pay up. Issachar generation adalah bangsa yang very truthfully, faithfully, intentionally pay attention to God's word, Alkitab, and God's voice. Untuk tahu suara Tuhan, Anda mesti tahu hadirat Tuhan dulu. If you know hadirat Tuhan, Anda pasti tahu suara Tuhan. Okay? So, kita sudah sampai ke poin yang keempat. And my question to you is, sebelum kita berpisah, are you ready to see the anointing of the son of Issachar at work in your life? Anda siap nih, urapan Issachar bekerja di hidupmu. Are you going to really be bold and ask God for it now? Kalau Anda siap, Anda harus berani meminta. Anda nggak takut-takut mintanya. You be a prayer person, you be a Bible person, you be reading the Bible, you're not watching the news all the time. Anda nggak terus browsing, downloading segala berita-berita dari seluruh Indonesia, dari WHO, dari CNN, dari semua berita-berita di dunia. Stop it. Let's give attention, pay attention to God. Karena satu pengenalan akan hadirat Tuhan. You sense it, you feel it, hadiratnya ada. You can hear it, sharpen your hearing.
one word from the Lord will change everything. So saudara, I want you to really be bold di musim ini, to dare to ask God. This is not the time to play around, wasting. Saya sayangin bener-bener beberapa orang menganggap work from home ini kayak holiday loh. Terutama mereka pas karyawan-karyawan yang bukan pemikir tuh. Aku bosan di rumah, aku bosan begini. Hey, ini jam kerja loh. You're being paid, you know. You're not, even your children are studying online. They're school from home. So you cannot be thinking this is a holiday and be bored. And kerjaan kita sebagai umat Tuhan. You know we have our daily office dengan Tuhan. Pay attention to Him. Come to Him daily. Daud 7 kali sehari loh datang ke Tuhan. Daniel 3 kali sehari. Di tempat dia ditawan loh, bukan gara-gara kesalahan dia, gara-gara kesalahan raja loh. Dia tanggung loh hukuman sekalian. So I want to wrap this up with this statement, okay? And orang yang tidak pernah spend time with God alone is dangerous in community. Orang on the reverse, orang yang tidak pernah suka berkumpul dalam komunitas, bahaya kalau sendirian. Ini akan menjadi kelanjutan pembicaraan kita untuk next week. Because this is the life of us Issachar. They know when to be alone. They know when to be in community. Karena mereka kan yang menjadi penasehat bangsa Israel. So, mereka mesti ngomong ke macam-macam orang kan. Okay? So, I want you to take note of that statement yang saya baru berikan ya. Itu dari Dietrich Bonhoeffer. And I speak loud to my life. To have a balanced life. Okay, I want to pray for you so you have the anointing of Issachar. Would you surrender your life and open up your heart untuk bisa menerima urapan ini? Because God is a listening God. Mari kita tutup dan sehati tutup mata kita. Bapa di surga, Bapa kami yang di surga. Hari ini kami butuh the mantle of Issachar, jubah Issachar, dan karunia Issachar yang bisa membedakan dan mengerti waktu dan musim. Di bawah kolong langit ini mesti ngapain? Di waktu jedah besar ini, the great pause. Kita nggak tahu berapa lama kita dirumahkan di karantina. This is the great pause. Pertajam panca indera daripada umatmu, keturunan Abraham di dalam Kristus, yang menerima janji-janji Allah kepada Abraham, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mau mendekat kepada Allah dan mengenal hadiratnya. Dan pada waktu kami kenal hadiratnya, kami akan tahu suara Roh Kudus. Waktu kami tahu suara Roh Kudus, seperti Elia mengenal hadirat Allah, seperti angin sepoi-sepoi basah. Kemudian Allah berbicara, apa kerjamu di sini? Dan Allah memberi instruksi untuk restrukturisasi pemerintahan bangsa Israel. Berikanlah instruksi pada kami, supaya kami bisa berikan kepada pemerintah Republik Indonesia yang kami cintai. Kami doakan presiden kami dan semua kabinet menterinya. Kami doakan wakil presiden kami. Kami doakan semua gubernur dan bupati dan wali kota. Mereka di kecamatan, di kelurahan. We pray for them, Lord. Supaya kami bisa tenang beribadah, pay attention to God. And while we pray, asking boldly, dan minta dengan berani, you give us the anointing. Receive the anointing. Receive the gift of the Holy Spirit by faith in Jesus' name. Amen. Okay, thank you so much everybody. And series pengajaran ini tersedia. Anda miliki, Anda dengarkan ulang, dan di kamar doamu sendiri, atau di saat Anda melakukan saat teduh dan berdiam di hadapan Tuhan dan menanti Tuhan untuk hadir dan melakukan pekerjaannya di dalam jiwamu, He will give you what you desire. Nah, itu desire akan timbul kalau Anda dengarkan kembali pengajaran ini. Okay? And it will be an easy download, right, Tim? Akan menjadi easy download. I think you can download in MP3 and all that. And kalau tidak, Anda kontak aja ke tim kami di komen itu. Anda bisa download MP3 and MP4. Yay! Even today, Anda bisa langsung belajar sebelum petang, sebelum tidur, ada waktu sebelum mesbah keluarga, dengerin lagi. Nanti dibagikan di mesbah keluarganya. Kontak juga di toko buku kami.
belum jual bukunya saya, tapi buku yang memperlengkapi saya, supaya saya bisa bertumbuh secara pribadi. I still have my personal development time every day. Saya masih melakukan personal development loh. Saya mau, karena spiritual formation is lifelong. We are lifelong learner, okay? And saya juga mau ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. And I hope, hey guys, share dong apa yang Anda bagikan. Saya kemarin mendapat pembagian dari Linda, dari NTT, dari Sherin, dari Oklahoma, Tulsa. You were sharing some testimony that is so great. And saya juga mau ucapkan terima kasih Ibu Ratna. Okay, you also following this, the daily feed. Saya mengucapkan terima kasih sekali. And also, saya minta semuanya, Anda dari Papua, Jayapura, dari Jambi, dari Ternate, dari Manado, dari so many from Manado, and dari Jakarta, Jakarta Barat, dari Jakarta Selatan, dari Kuningan, Angie, how are you Angie? Sandra Halim, and Francesca Michelle. Yes, you should be proud of our team ini. Hai Tanti, Budiman, Heidi, Jody. Hai Marta and Alto, Dika. Oma Wiwi, we love you. Thank you so much. And also Aci, Alex, Kay Michelle. Thank you so much. And also from Australia, from Sydney, from New Zealand, Donovan dari Alam Sutra, Tangsel, thank you so much. From Marisa, thank you. From Alex, Joan Roaring, you're welcome. It's such a pleasure to be able to share with you. Ada buku-buku yang saya mau umumkan, itu buku dari Bill Johnson. And I want to have this book to be owned by all of you. Strengthening in the Lord and knowing that God is still on the throne and God is good. Jangan lupa ya, Senin saya akan bergabung sama Anda lagi. Anda nanti bisa lihat di layar Anda ya. Ini bukunya this is a very important book. Even Bill Johnson at the moment in his Facebook promoting this book, Strengthening Yourself in the Lord. Ini yang dilakukan sama Daud. Okay, and don't forget to do a communion with your family, melakukan perjamuan suci di rumahmu, because this is a new covenant, di mana ini karunia Roh Kudus menjadi milikmu, urapan Isakar menjadi milikmu, and you're not walking alone, you're walking with God. And ini yang sangat penting bagi Anda. Apakah dengan adanya COVID-19 ini, is God still good? Ini buku akan menjawab Anda semua. God is good all the time. He never changes. Anda belajar kenali karakter Allah sama perbuatan Allah. Know the difference antara karakter Allah dan perbuatan Allah. And the last one, okay, berjalan dalam kuasa supranatural. Okay, our mighty media akan mengingatkan kalian semuanya dan ingatin saya, Monday ya, kita ketemu lagi ya, Senin jam 5 sore, right? Jam 5 ya. Dan kita akan belajar urapan Isakar bekerjanya seperti apa di tengah pandemi COVID-19, dibalik menjadi COVID-91 sesuai Mazmur 91. Love you, God bless you. Saya juga mau bless our friend from Bandung, American Bandungis, Pak Daddy. Thank you so much. You have a good profile, COVID-91. I agree with that. God bless you all. We'll see you again Monday jam 5 sore.